Bapak dan Ibu, sebelum rapat paripurna dimulai, informasi untuk kita semua. Demi tertib dan lancarnya acara rapat paripurna, Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan, kami mohon berkenan tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Demi tertib dan lancarnya acara rapat paripurna, kami mohon dengan segala hormat kita semua tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Kemudian kita semua juga wajib menerapkan protokol kesehatan, senantiasa mengenakan masker, serta jaga jarak. Demikian informasi, terima kasih. Persiapan. Hadirin yang kami muliakan, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau segera kita mulai. Pukul 11:12 waktu Indonesia Barat. Hadirin, kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Istighfarlah untuk masa yang lalu. Mari bersyukur untuk masa sekarang dan teruslah berdoa untuk masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Riau, beserta seluruh anggota Dewan yang kami muliakan, kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Riau, kami hormati Bapak Ibu hadirin seluruh undangan, baik yang mengikuti acara rapat paripurna langsung dari gedung DPRD Provinsi Riau maupun yang mengikuti secara virtual. Seraya bersyukur dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini Senin awal pekan, hari keempat di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah,
bersamaan pula dengan tanggal 11 Oktober tahun 2021 segera kita mulai dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 19 tahun 2018 tentang retribusi daerah. Penyampaian usulan pembentukan panitia khusus tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau, serta penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan yang terhormat Bapak Haji Agung Nugroho SE. Bismillahirrahmanirrahim. Anak raja berburu rusa, rusa dipanah di tepi perigi. Bersua kita di paripurna, kami sambut dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat dan kami hormati Saudara Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau yang mewakili Saudara Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, Saudara Komandan Korem 031 Wirabima, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau, Saudara Komandan Lapangan Udara Rusmin Nurjadin yang kami hormati dan kami banggakan, yang terhormat Saudara Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan segenap anggota Dewan DPRD Provinsi Riau yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Saudara para pimpinan instansi vertikal, para pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, Saudara para rektor, direktur perguruan tinggi se-Kota Pekanbaru, para tokoh masyarakat, pemuka adat, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, yang hadir secara langsung di ruang rapat yang berbahagia ini maupun secara virtual. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di gedung Dewan ini dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna Dewan pada hari ini. Salawat beriring salam kita kirimkan juga kepada Nabi besar kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sesuai data yang telah disampaikan oleh Sekretariat Dewan bahwa berdasarkan daftar hadir baik secara fisik maupun secara virtual, dari 64 anggota Dewan yang telah hadir hari ini berjumlah 44 orang. Dengan demikian, forum rapat terpenuhi dan rapat Dewan pada hari ini dapat kita laksanakan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021 tepat pukul 11:20 WIB, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan pertama, penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau nomor 19 tahun 2018 tentang retribusi daerah. Yang kedua, agendanya penyampaian usulan pembentukan panitia khusus tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau. Yang ketiga, penyampaian hasil rapat kerja Pansus terhadap rancangan perda tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah serta sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Secara resmi kami buka dan dinyatakan dibuka untuk umum. Saudara Wakil Gubernur yang terhormat, para anggota Dewan yang kami hormati,
enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, pada rapat paripurna tanggal 7 Oktober tahun 2021 yang lalu, Saudara Gubernur telah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan atas Perda Provinsi Riau nomor 19 tahun 2018 tentang retribusi daerah dan sesuai dengan Tatib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, maka Pasal 25 maka tahapan paripurna selanjutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi. Untuk penyampaian pandangan umum fraksi, kami minta kepada seluruh pimpinan fraksi, apakah dibacakan atau langsung diserahkan melalui pimpinan? Karena mengingat waktu, apakah kita sepakat untuk menyerahkan saja? Sepakat? Baik, pimpinan. Silakan Pak Sugeng. Ya, kami menerima tawaran dari pimpinan bahwa mengingat agenda-agenda rapat pada kesempatan hari ini cukup padat, dan apalagi di agenda rapat paripurna itu juga nanti ada laporan dari Pansus Pajak Daerah, dan itu tidak bisa diserahkan dan harus dibacakan di depan. Maka kami sebenarnya sepakat ya untuk menyerahkan pandangan umum fraksi ke meja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Pronoto dari fraksi Partai PDIP, dan tentunya dengan kesepakatan kita bersama maka pandangan umum fraksi. Pimpinan, Silakan. saya Mardianto Manon dari fraksi PAN. Saya berharap perda ini dibacakan walaupun hanya sedikit. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Mardianto Manan. Bagaimana dengan teman-teman semua? Karena mohon maaf karena agenda kita ada 3, tapi tentu keputusan tertinggi ada kepada teman-teman yang hadir di sini. Silakan, kami minta dari fraksi PDIP tadi sangat jelas. Silakan dari fraksi PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. fraksi PKB sangat setuju karena waktu kita sudah molor juga tadi dan agenda kita cukup padat, maka kami dari fraksi PKB sangat setuju untuk diserahkan saja pimpinan pandangan umum fraksi pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musli Hadi, anggota Dewan yang terhormat dari fraksi PKB. Silakan dari fraksi Gerindra, apakah dibacakan atau langsung diserahkan? Baik, terima kasih. Berdasarkan hal yang selalu sudah dilaksanakan, apabila terjadi kondisi yang amat padat dan agenda yang sangat panjang, maka laporan yang bisa dibaca oleh yang dimaksudkan cukup kita serahkan saja melalui pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Marwan Yanes, anggota Dewan yang terhormat. Silakan Ibu fraksi Golkar, Ibu Septina. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari fraksi Partai Golkar mengikuti yang terbanyak. Andai kata memang harus diserahkan, kita ikut. Tetapi kalau misalnya banyak yang mengusulkan agar dibacakan, maka kami juga ikut. Jadi kita mengikuti yang terbanyak saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Aja Septina, berarti mengikuti suara yang terbanyak. Silakan Ibu Mira Roja yang terhormat dari fraksi Keadilan Sosial. Terima kasih. Keadilan Sejahtera. Keadilan Sejahtera. Terima kasih, mohon maaf. Terlalu hafal pimpinan Pancasila. Alhamdulillah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera di awal sebenarnya ingin menyampaikan secara langsung dan membacakan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan perda kita mengenai retribusi daerah. Karena menurut hemat kami, pemerintah provinsi harus mengetahui apa saja usulan dan gagasan yang akan disampaikan oleh masing-masing fraksi. Tetapi karena mempertimbangkan waktu dan nanti juga ada Pansus Pajak Daerah yang akan melamporkan hasil kerjanya, dan kemudian pandangan umum fraksi ini juga nanti akan dijawab oleh pemerintah provinsi melalui gubernur,
Maka oleh karena itu fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan ini menyetujui untuk diserahkan secara langsung dan kami menunggu item per item jawaban dari pemerintah provinsi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Mira Roja yang terhormat. Dan tentunya melihat dari persetujuan dari seluruh fraksi, mohon maaf Pak Mardianto Manan, kita sepakati bersama untuk pandangan fraksi diserahkan. Encik-encik dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, penyampaian pandangan umum fraksi pada rapat paripurna ini kami persilakan untuk dapat juru bicara atau yang menyerahkan langsung kepada pimpinan. Kami persilakan dari pertama fraksi Partai Golkar. Untuk itu kami persilakan untuk Partai Golkar. Baik, terima kasih. Dari fraksi Partai Golkar akan diserahkan oleh kami sendiri, anggota Dewan Septina Primawati. Silakan Ibu Haja Septina Primawati Rusli. Kami ucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Golkar, Ibu Haja Septina Primawati Rusli yang terhormat yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kesempatan berikutnya kami persilakan kepada pembicara atau yang ditunjuk oleh fraksi PDI Perjuangan, kepada juru bicara atau yang mempersembahkannya kami persilakan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terima kasih Ketua untuk menyampaikan jawaban fraksi PDI Perjuangan. Akan disampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan akan disampaikan oleh anggota DPRD yang terhormat Pak Sugeng. Terima kasih. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih Mas Sugeng. Kanan kiri. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Bapak Sugeng Pranoto dari fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya ini dari fraksi Partai Demokrat, tentu tadi sudah menyerahkan kepada sekretariat ya. Lanjut yang keempat, dari kami minta dari juru bicara fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umumnya kepada pimpinan. Kami persilahkan. Laporan pandangan umum fraksi Gerindra akan disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Saripudin Ibut. Silakan. Main pindah komisi aja. Gawat.
Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Bapak Sarifudin Iput dari fraksi Gerindra. Selanjutnya kami minta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya kepada pimpinan. Terima kasih pimpinan. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang perubahan rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang retribusi daerah akan diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua Fraksi Hajah Mira Roza. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Hajah Mira Roja dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan selanjutnya kami persilakan dari fraksi PAN untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terima kasih. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah Provinsi Riau nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan retribusi akan disampaikan oleh Mardianto Maneng. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PAN Bapak Haji Mardianto Manan, dan selanjutnya dari fraksi PKB kami minta untuk menyerahkan ke depan. Terima kasih pimpinan. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 19 tahun 2018 tentang retribusi daerah akan diserahkan oleh kami sendiri, anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi PKB, Misliadi SHI. Silakan Bapak Misliadi. Terima kasih Bang Misliadi. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PKB dari Bapak Misliadi anggota Dewan yang terhormat, dan selanjutnya sebelum kepada fraksi P3 Nasdem dan Hanura kami minta dari fraksi Demokrat untuk dapat menyerahkan pandangan umum fraksinya. Kami persilakan dari fraksi Demokrat. Baik, untuk fraksi Demokrat izin pimpinan kami sendiri yang akan menyerahkan. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara kami Bapak Kermi Amri, anggota Dewan dari fraksi Demokrat, dan selanjutnya kami minta dari fraksi P3 Nasdem dan Hanura untuk dapat menyerahkan
laporan fraksi. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Yang menyerahkannya langsung saya sendiri. Terima kasih. Silahkan Pak Ketua. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Bapak Usaimi Hamidi dari fraksi P3 Nasdem dan Hanura. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, setelah sama-sama kita ikuti penyerahan pandangan umum fraksi, diharapkan berbagai masukan, pertanyaan serta saran dari masing-masing fraksi tersebut kiranya dapat ditanggapi dan dijawab oleh Saudara Gubernur Riau, yang kemudian jawaban atau tanggapan itu nantinya dapat disampaikan dalam bentuk jawaban pemerintah pada agenda rapat paripurna berikutnya. Bersebaikan dengan itu, perkenankan kami menyerahkan naskah pandangan umum fraksi tersebut kepada Saudara Wakil Gubernur Riau. Kepada Saudara Wakil Gubernur Riau, kami persilahkan. Wakil Gubernur Riau bersama-sama dengan pimpinan DPRD Provinsi Riau, kami silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin seluruh undangan yang kami muliakan, kita akan menyaksikan penyerahan naskah pandangan umum fraksi dari pimpinan DPRD Provinsi Riau kepada Wakil Gubernur Riau. Terima kasih Wakil Gubernur dan pimpinan Dewan, kami silakan kembali ke tempat. Saudara Wakil Gubernur yang terhormat, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dengan telah diserahkannya naskah pandangan umum fraksi, maka rapat paripurna kita lanjutkan dengan agenda berikutnya. Penyampaian usulan pembentukan panitia khusus tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau. Berdasarkan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, Pasal 90 ayat 2 yang berbunyi, panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usulan anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah. Dan ayat 3 berbunyi, pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pada tanggal 30 September 2021 yang lalu, anggota pengusul pembentukan Pansus DPRD Provinsi Riau telah mengirim nota dinas kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau perihal persetujuan pembentukan panitia khusus konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau. Menindaklanjuti nota dinas tersebut, perihal persetujuan pembentukan panitia khusus konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau telah dibahas dalam rapat Banmus dan diagendakan penyampaian usulannya pada rapat paripurna ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lengkap dan jelas serta efisien rapat paripurna ini, marilah sama-sama kita ikuti penyampaian usulan pembentukan panitia khusus konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau yang akan disampaikan oleh perwakilan pengusul. Dalam hal ini disampaikan anggota Dewan yang terhormat Bapak Haji Marwan Yohanes Esos. Kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Marwan Yohanes, kami persilahkan dengan waktu secukupnya dengan jelas. Terima kasih. Sebelum
saya memulai, izinkan saya mengucapkan selamat kepada kontingen PON Riau yang berhasil merebut 51 medali emas sampai hari ini dengan 51 medali dengan perincian emas 14, perak 13, perunggu 24 yang menempatkan Riau pada peringkat 7 dari seluruh daerah di Indonesia. Selamat Pak, selamat Pak. Lumayan lah, masa emas banyak. Penyampaian rekomendasi tentang pembentukan pansus penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Rengat, singgah sebentar di Cerenti, jawab salam kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan rekomendasi tentang pembentukan pansus ini, saya mengajak kita semua untuk sedikit melihat tayangan berikut ini. Mau enggak? Jalan Pak. Kami mau jalan tidak diputus, tapi kami mau berjalan masuk ke lahan aja. Kalau memang itu tidak Bapak kasihkan, saat ini juga masyarakat saya suruh keluar. Saya akan suruh. Saat ini masyarakat sudah lebih takut rasanya ke Wonosari daripada ke pemerintah daerah. Saya mohon, saat ini saya masih memohon, izinkan jalan masyarakat saya sedikit aja. Oke Bapak, kita keluar semua, kita parang jalan. Oke. Ayo! Ayo! Sengaja saudara-saudara saya undang kepada forum rapat ini untuk mensosialisasikan pemahaman kita terhadap hukum. Itu siapa? Johannes itu Pak. Keluar! Kenapa saya jujur Pak? Kamu diundang jam berapa? Keluar! Kan saya ada undangan untuk rapat. Keluar! Sengaja saudara-saudara diundang pada rapat ini berkaitan dengan tugas-tugas yang akan kita laksanakan. Tentu sebelum melaksanakan tugas, saudara harus memahami, mampu menjelaskan kepada masyarakat sesuai dengan tugas kita. Pada hari ini saya akan mensosialisasikan tentang hukum. Karena tugas kita banyak yang berkaitan dengan hukum. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, apakah ada saudara yang sudah punya pendapat tentang hukum? Supaya ada keteraturan di ruang lingkup masyarakat tersebut. Hukum adalah untuk mengatur supaya keteraturan, ada keteraturan di ruang lingkup masyarakat. Betul? Baik. Ada yang punya pendapat lain? Saya Pak. Nama? Lupa Pak. Supaya tidak ada terjadi penzoliman Pak. Hukum dibuat supaya tidak ada penzoliman. Coba ya. Baik, saya rasa bagus pendapat saudara tentang hukum. Ada yang lain? Siapa? Silakan. Siapa di antara dua ini? Silakan. Ya, nama saya Pak Riki Nelson. Ya. Dengan adanya hukum Pak, bisa mencegah terjadi perbuatan tindakan kesewenang-wenangan terhadap orang lain. Baik. Sekian Pak. Mencegah supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap orang lain. Bagus. Ada yang punya pendapat lain?
Izin Pak. Ya. Nama saya Al Pak. Hukum itu dibuat supaya terciptanya keadilan Pak. Hukum itu dibuat supaya terciptanya keadilan. Baik. Anda, saya rasa mungkin sudah cukup pembekalannya waktu di kelas-kelas ini. Pendapat Anda bagus semua. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik. Tadi saudara mengatakan sesuai dengan sudah Anda kemukakan tadi, supaya tidak tadi penzoliman, tidak terjadi kesenangan-wenangan, supaya ada keadilan, mengatur supaya kehidupan bermasyarakat itu ada aturannya. Nah, pendapat saudara, apakah tindakan saya mengusir rekan saudara tadi, apakah menurut hukum, menurut saudara gimana? Salah Pak. Salah. 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 Kenapa salah? Apakah zolim? Ya. Sewenang-wenang? Ya. Kenapa Anda tidak memprotes ketika saya mengusir teman saudara? Saudara mengatakan hukum itu tidak boleh ada penzoliman, tidak boleh ada tindakan sewenang-wenangan. Kenapa saudara membiarkan? Inilah yang terjadi saat ini di Republik kita, di Provinsi Riau. Yang terjadi kesewenang-wenangan, ketidakadilan, aturannya ada tetapi tidak diikuti. Berapa banyak hak-hak masyarakat yang dirampas? Berapa banyak masyarakat menuntut haknya tapi dizolimi? Berapa banyak lahan-lahan masyarakat dirubah dari milik masyarakat berubah jadi HGU? Tapi semua Anda yang mengerti diam. Diamnya orang-orang baik yang mengerti hukum terhadap kondisi seperti ini lebih jahat dari perlakuan orang jahat itu sendiri. Kita tidak boleh ketika saya salah mengusir teman saudara, Anda harus langsung koreksi. Bapak zolim, Bapak sewenang-wenang, supaya saya tidak melakukan lagi tindakan seperti itu pada yang lain. Kenyataannya, ketika kita membiarkan salah satu kelompok masyarakat di Rokan Hilir, di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Pelalawan, Kabupaten Kampar, Bengkalis dan sebagainya, diambil hak-haknya, kita biarkan karena merasa aman, nyaman yang pelakunya melakukan lagi di tempat lain. Ketika masyarakat melakukan demo untuk menuntut haknya, justru berakhir dalam penjara. Ini akibat dari Anda yang mengerti hukum tapi membiarkan perlakuan-perlakuan yang bertentangan dengan hukum. Kalaulah menurut saudara tindakan yang saya lakukan zolim, sewenang-wenang terhadap salah satu peserta rapat hari ini yang merupakan saudara kita juga, yang merupakan rekan kita juga, tentu dari hati yang lubuk dalam saya akan minta maaf. Saya terima kasih dikoreksi sebagai introspeksi bagi diri saya. Itu saya minta tolong dipanggil rekan saudara tadi. Pak, izin saya panggil. Silakan. Iya Pak. Kesempatan ini pada saudara yang tadi berada di luar ruang rapat hanya karena satu kesalahan saudara, yaitu terlambat 3 menit masuk ke ruangan ini. Tentu hanya karena satu kesalahan tidak mungkin saya melupakan 1000 kebaikan Anda yang sudah Anda lakukan selama ini. Terima kasih. Dan saya mohon maaf pada saudara. Mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk memperbaiki negeri ini sesuai dengan tujuan Republik ini berdiri, sesuai dengan tujuan provinsi ini berdiri, untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, kenyamanan bagi seluruh masyarakat kita. Saya rasa pertumbuhan kita
Hari ini cukup begitu karena Anda sendiri sudah memahami hukum. Tinggal lagi satu tugas saudara, mari sama-sama kita menegakkan hukum. Dengan catatan, jangan sampai menegakkan hukum dengan cara-cara melanggar hukum. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Riau. Yang terhormat Saudara Pimpinan beserta Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Riau. Yang terhormat Bapak Ibu saudara-saudara anggota Forkompinda Provinsi Riau. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, Saudara Rektor, Direktur, Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala Kanwil, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, tokoh adat, tokoh pemuda, insan pers, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang saya muliakan. Mengawali penyampaian rekomendasi pembentukan panitia khusus ini, marilah sama-sama kita sampaikan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan curahan nikmat-Nya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi kita dalam sidang paripurna ini. Salawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau yang telah memberikan kepada para pengusul untuk menyampaikan laporan ini di ruangan paripurna ini. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Banmus yang telah menjadwalkan pengusulan ini pada rapat pada hari ini. Sebagai organ merupakan representasi kepentingan rakyat. Kemudian kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah mengusulkan, yang telah bersama menandatangani usulan pembentukan pansus ini. Saudara-saudara yang saya hormati, Bapak Gubernur, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, perlu kami menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi pembentukan panitia khusus atau pansus penyelenggaraan konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau yang mencakup sebagai berikut. 1. Deskripsi permasalahan. Data sejumlah lembaga civil society di Riau menyebutkan jumlah konflik lahan di Riau sangat tinggi. Bahkan data menyebutkan sepanjang 2016 sampai tahun 2018 saja tercatat sebanyak 185 kasus dengan luas lahan sengketa sekitar 283.277 hektar. Data ini juga didukung dengan adanya beberapa laporan dari masyarakat yang masuk ke DPRD Provinsi Riau, diantaranya surat dari masyarakat Forum Masyarakat Kenegrian Benai, Kenegrian Siberakun, Kenegrian Kotorajo, Kenegrian Kopah di Kabupaten Kuantan Singi, dari Desa Kotogaro, Kecamatan Tapung Hilir, masyarakat Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, pengelola hutan adat Imbo Putui, Desa Petapahan, Niniak Mamak, suku Melayu Bendang, dan suku Melayu Sumpu, Kuok, Kabupaten Kampar. Laporan masyarakat Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelawan, masyarakat dari Pelalawan, dari Indragiri Hilir, dari Rokan Hulu, Rokan Hilir, hampir meliputi seluruh kabupaten di Provinsi Riau menyampaikan laporannya ke DPRD ini. Bapak Ibu sekalian, di saat DPRD diminta hadir dalam pembelaan terhadap rakyat yang tengah dihimpit oleh persoalan pandemi dan kondisi ekonomi yang kian menurun, DPRD sebagai wakil rakyat
memiliki otoritas politik untuk memberi rekomendasi menyelesaikan konflik secara benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengutip buku syair Melayu, ada beberapa syair yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini dalam bukunya Bapak Haji Tenas Effendi. Setiap hari yang datang bertambah, penuhlah halaman, sesaklah rumah. Hutan ditebang, belukar dirambah, Melayu tersingkir kehilangan tanah. Potret buram mengenai konflik lahan di sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan ini telah menempatkan Riau sebagai provinsi peringkat pertama yang rawan konflik lahan di Indonesia. Data itu berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada tahun 2017. Adapun mayoritas penyelesaian konflik di beberapa kabupaten di Provinsi Riau pada periode 2016-2018 selalu diselesaikan oleh pemerintah pusat. Salah satu contoh, ada HGU aneh. Di antara buruknya penerbitan izin tentang lahan ini, ada HGU yang masa lakunya berakhir tahun 2018, tapi sudah diperpanjang 13 tahun sebelumnya, yaitu sejak tahun 2005. Seperti yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau. Dalam suratnya, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 38/HGU/BPN/2005 tentang pemberian perpanjangan waktu hak guna usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau, pada diktum memutuskan menetapkan, pertama, memberikan kepada PT perpanjangan jangka waktu hak guna usaha nomor 1 Cengar Kopah Kotorajo selama 25 tahun sejak berakhir haknya tanggal 31 Desember 2018 atas tanah seluas 11.260 hektar sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanah 2 Mei 1988. Nomor 4944/1988 terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Mudik, dan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan seterusnya. Pada halaman terakhir, keputusan tersebut diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2005. Kepala Badan Pertanahan Nasional ditandatangani cap nama NIP. Inilah salah satu contoh buruknya penanganan konflik lahan, penguasaan lahan dengan cara-cara yang tidak benar di Republik ini. HGU berakhir tahun 2014, sudah diperpanjang 13 tahun sebelum berakhir, yaitu pada tahun 2005. Begitu juga beberapa kepala daerah di Provinsi Riau tersandung kasus hukum yang berkaitan dengan pemberian izin merubah status lahan karena pihak perusahaan melakukan tindakan melawan hukum untuk mendapatkan legalitas tanah tersebut. Ini suatu bukti adanya proses yang tidak benar dalam kepemilikan lahan dalam bentuk hak guna usaha maupun penerbitan sertifikat. Walaupun Melayu suka membantu, menolong orang tak pandang bulu, tetapi mereka pantang ditipu. Bila ditipu akan berseteru. Konflik ini menuntut ranah kebijakan yang harus segera diselesaikan dan dimediasi sebagai sebuah pertanggungjawaban wakil rakyat kepada publik. Selama ini pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi belum menjadikan kebijakan sebagai sebuah upaya solutif terhadap masyarakat yang terjebak dalam konflik lahan ini. Sebagai sebuah catatan, banyak pihak menilai segala persoalan konflik lahan selalu diserahkan ke pemerintah pusat. Hampir seluruh pengaduan konflik disampaikan ke pemerintah pusat, yakni KLHK. Sementara Dinas Kehutanan belum mempunyai suatu sistem yang terintegrasi dalam menangani konflik tersebut. Luas lahan yang berkonflik selama 3 tahun terakhir tercatat 283.277 hektar. Di Kabupaten Bengkalis adalah kabupaten yang memiliki konflik lahan paling tinggi mencapai 83.000 lebih. Di urutan kedua adalah Kabupaten Siak, yaitu lebih kurang 70.000 hektar lebih. Pelalawan 52.000 hektar lebih, Indragiri Hilir 44.000 hektar lebih, dan Kampar 36.000 hektar lebih, serta Kabupaten Kuantan Sengingi 23.000 hektar lebih.
Dengan dibuka perkebunan besar, luasnya jutaan hektar, habislah ranap hutan belukar, penduduk tempatan banyak terlantar. Kepada yang datang kami ingatkan, mencari nafkah jangan menghabiskan. Pikirkan nasib penduduk tempatan, supaya hidup tidak bermusuhan. Data ini menjadi catatan penting bagi kita semua, bagaimana masyarakat Riau telah terbabit oleh konflik lahan yang menahun dan tidak terselesaikan dalam sebuah sistem. Kondisi ini menurut kami perlunya dukungan dari pemerintah daerah. Harus ada kemauan politik dari eksekutif, legislatif, Polri untuk mendorong upaya menyelesaikan yang bijak, arif, sehingga masyarakat adat kembali mendapatkan lahannya dan para investor dapat menjalankan investasinya secara aman, nyaman dengan prinsip saling menguntungkan. Bangsa kita bangsa berbudi, di atas kebenaran kita berdiri. Kenyang tidak seorang diri, peluang dan rezeki sama dibagi. Berdasarkan pada aturan yang berlaku, melalui kesempatan ini izinkan kami untuk mengusulkan kepada pimpinan DPRD agar disetujui pembentukan pansus penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan yang berpotensi di Provinsi Riau ini. Hampir seluruh kabupaten di Provinsi Riau mencatatkan adanya laporan konflik lahan, daftar surat terlampir. Dasar hukum Tata Tertib DPRD nomor 1 tahun 2019 pasal 90 dan pasal 91. Pasal 90 ayat 1 menyebutkan bahwa panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapatkan pertimbangan badan musyawarah. Ayat 5 menyebutkan masa kerja panitia khusus paling lama 1 tahun untuk tugas pembentukan perda atau paling lama 6 bulan untuk tugas selain pembentukan perda. Bahwa berdasarkan aturan hukum di atas dengan memenuhi persyaratan yang disampaikan dalam tata tertib untuk pengusulan pansus, dengan ini kami anggota DPRD Provinsi Riau telah mendapatkan dukungan dan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan dan asal praksi dari anggota DPRD Provinsi Riau sebagai berikut. 1. Praksi Gerindra 6 orang. 2. Praksi Golkar 7 orang. 3. Praksi PKS 6 orang. 4. Praksi PKB 6 orang. 5. Praksi PAN 7 orang. 6. Praksi PDIP 8 orang. 7. Praksi Demokrat 5 orang. 8. Praksi gabungan 4 orang. Artinya seluruh praksi yang ada di DPRD Provinsi Riau setuju untuk dibentuknya pansus penyelesaian konflik lahan di Provinsi Riau. Jumlah 50 orang yang menandatangani, nama anggota dan asal praksi terlampir. Bahwa dengan dukungan tersebut sesuai dengan tata tertib nomor 1 tahun 2019 bahwa telah terpenuhi syarat untuk mengusulkan adanya pembentukan pansus penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau sebagai bentuk hadirnya negara memberikan rasa aman, nyaman dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai buruk di hutan kita susui, anak di pangkuan kita telantarkan. Dahulu Melayu pernah terbilang, lautannya luas, tanahnya lapang, hutannya lebat, tanah terbentang, buminya syarat berisi tambang. 2. Rekomendasi. Berdasarkan penyampaian persoalan di atas dan beberapa data terlampir disertai dengan dasar hukum yang kami sebutkan sebagai sebuah legal standing untuk mengusulkan dibentuknya pansus penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau. Dengan ini kami harapkan pimpinan DPRD mendorong dan menerima aspirasi sejumlah anggota DPRD agar terbentuk pansus penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau. Saudara Gubernur, pimpinan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Riau, puan-puan, cincik dan puan-puan yang saya hormati.
Demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa di dalam rekomendasi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami Izin pimpinan, karena masih dalam pidato pimpinan supaya mendengarkan. Terima kasih. Kami menyadari bahwa di dalam rekomendasi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami membuka ruang dan waktu terhadap saran dan pendapat guna penyempurnaan pembentukan pansus ini nantinya. Teluk Kuantan, Kota Jalur, terus ke hilir ke Danau Kompe, berhenti sejenak di Danau Raja, terus menuju Kota Tembilahan yang hijau. Kita berharap kepada Pak Gubernur bersama anggota DPRD butuh dukungan penuh dari Forkompinda untuk selesaikan konflik lahan di Provinsi Riau. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi upaya kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pekanbaru, DPRD Provinsi Riau, daftar pengusul terlampir. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli sudah diserahkan. Kada Allah. Coba jangan kode ayat video. Terima kasih Pak Marwan. Kami ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Marwan Yohanes SOS yang telah menyampaikan usulan pembentukan panitia khusus tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau. Selanjutnya, sejalan dengan yang diamanatkan oleh Tata Tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 21 ayat 3 huruf G poin 2 yang berbunyi permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna bahwa untuk menetapkan keanggotaan panitia khusus kewenangannya berada pada rapat paripurna ini. Maka kami ingin menanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah saudara-saudara dapat menerima dan menyetujui pengusulan pembentukan panitia khusus konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau? Setujukah saudara-saudara? Setujukah saudara-saudara? Rapat paripurna dapat disetujui. Dengan demikian, maka pembentukan susunan keanggotaan panitia khusus konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau akan dilaksanakan pada agenda paripurna berikutnya. Saudara Wakil Gubernur yang terhormat, Bapak Wakil Ketua DPRD yang terhormat, Pak Ardianto, para anggota Dewan yang kami hormati, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, setelah disampaikannya usulan pembentukan panitia khusus tentang konflik lahan masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau, maka rapat paripurna kita lanjutkan dengan agenda selanjutnya. Penyampaian laporan hasil kerja Pansus terhadap rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Beberapa waktu yang lalu kita telah membentuk panitia khusus terhadap rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. Dengan berjalannya waktu, tentu Pansus telah banyak menyelesaikan tugas-tugasnya demi terwujudnya hasil yang maksimal. Dari agenda yang telah tersusun, maka dapat kita maknai bahwa paripurna hari ini adalah penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus
yang merupakan bagian akhir dari sebuah proses terbentuknya sebuah peraturan daerah. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, marilah kita dengarkan laporan panitia khusus terhadap rancangan perda tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah, sehingga kita semua dapat memahami dengan jelas isi laporan panitia khusus tersebut. Guna mempersingkat waktu, maka kami persilakan kepada Ketua Panitia Khusus atau juru bicara yang ditunjuk oleh yang menyampaikan hasil laporan kerjanya. Kepada anggota Dewan yang terhormat Haji Sugeng Pranoto SOS kami persilahkan. Penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tahun 2021. Laporan hasil kerja panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Riau, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Riau, yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan segenap jajaran OPD Pemerintah Provinsi Riau, yang terhormat Rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Provinsi Riau, serta Kepala Instansi Otonomi Daerah dan Vertikal Provinsi Riau, yang terhormat alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, wartawan, media cetak maupun elektronik, serta hadirin dan hadirat jemputan majelis yang berbahagia. Dalam suasana yang penuh berkah dan penuh rahmat ini, izinkanlah saya mengajak kita sejenak untuk bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda laporan hasil kerja panitia khusus rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin yang sangat amanah, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Majelis paripurna yang terhormat, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan tugas pansus raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. Raperda ini merupakan usulan dari pemerintah Provinsi Riau. Draft raperda sesuai dengan amanatnya disusun untuk menjadi sebuah perda sebagai payung hukum bagi daerah dalam pengelolaan pajak daerah. Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada panitia khusus DPRD Provinsi Riau yang berdasarkan surat keputusan DPRD Provinsi Riau nomor dan KPTS _ DPRD _ 2021 tanggal Juni tahun 2017 telah dibentuk panitia khusus DPRD Provinsi Riau terhadap raperda tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah.
Hasil kerja panitia khusus ini telah disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan ke depan terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. Tahapan kegiatan penyusunan laporan panitia khusus Raperda ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau. Pembahasan materi rancangan perda bersifat aspiratif. Pansus berusaha untuk dapat menyamakan persepsi dari segala aspek bersama pihak terkait, baik aspek substantif maupun aspek legalitas formal. Untuk mendapatkan kedua hal tersebut dilakukan pembahasan bersama instansi terkait, yakni Badan Pendapatan Daerah, Biro Hukum, Setda Provinsi Riau, dan juga melibatkan Kemenkumham Wilayah Riau. Untuk aspek teknis, Pansus juga melakukan rapat dengar pendapat bersama instansi lain yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan muatan materi Raperda, seperti Ditlantas Polda Riau, Dinas Perhubungan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP, serta perwakilan dealer mobil Provinsi Riau. Selain itu, Pansus juga telah melakukan studi banding, yakni ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan juga Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk mendapat pengayaan secara materi maupun teknis untuk digunakan dalam proses pembahasan Raperda serta penyelarasan dengan produk hukum terkait. Saudara Gubernur, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, cincin, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan. Panitia khusus DPRD Provinsi Riau sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya telah melakukan pembahasan secara komprehensif dan penuh dengan ketelitian, kehati-hatian, serta keseriusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Riau tahun 2008 tahun 2011 tentang nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. Potensi penerimaan pajak yang belum optimal adalah salah satunya disebabkan oleh banyak kendaraan berplat non BM yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. Hal tersebut diperparah lagi. Kendaraan plat non BM tersebut merupakan kendaraan operasional atau pihak ketiga perusahaan yang beroperasi di Riau dan berkontribusi dalam kerusakan infrastruktur jalan di Provinsi Riau. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan aspek kemudahan dalam melakukan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya dari kendaraan non-BM yang belum menjadi objek pajak kendaraan bermotor Provinsi Riau, serta meringankan beban masyarakat pada kondisi tertentu, maka pemerintah Provinsi Riau perlu merubah kebijakan tentang pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dapat maksimal ditetapkan 100%. Kami ulangi, ditetapkan 100% yang selama ini dalam Perda yang lama itu ditetapkan sebesar maksimal 50%. Untuk pengelolaan pajak air permukaan atau PAP masih memiliki banyak kelemahan. DPRD melalui Komisi 3 sendiri sangat memahami kelemahan yang ada karena intensitas terjun ke lapangan secara langsung sangat rutin. Bahkan banyak kelemahan yang didapati belum teridentifikasi dengan baik oleh Bapenda. Misalnya, kondisi water meter yang tidak standar, tidak terkalibrasi dan tidak tersegel. Kemudian posisi water meter yang tidak pada tempatnya dan adanya intake atau tempat pengambilan air yang lebih dari satu sumber air. Penguatan regulasi untuk permasalahan ini perlu dipertimbangkan agar penerimaan dari pajak air permukaan dapat optimal. Dari berbagai pertimbangan tersebut, Pansus telah melakukan pembahasan terkait substansi materi draft Raperda dengan berbagai pihak terkait
dengan melakukan perbaikan dan juga penambahan materi yang dianggap perlu. Hasil pembahasan tersebut terlampir dalam laporan ini berupa matrik pembahasan dilengkapi dengan keterangan perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan hasil kerja Pansus. Saudara Gubernur, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan. Rancangan peraturan daerah ini akan menjadi landasan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau yang mengatur berbagai aspek terkait pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan. Oleh karena itu, Pansus merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Riau, khususnya Bapenda Provinsi Riau, untuk yang pertama, segera menindaklanjuti proses penetapan peraturan daerah khususnya untuk tahapan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri agar dapat berlaku segera secara efektif. Yang kedua, mempersiapkan segera peraturan gubernur sebagai acuan implementasi teknis dari aturan Perda. Yang ketiga, melakukan sosialisasi atas aturan yang tercantum dalam Perda tentang perubahan. Ketiga, atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. Untuk menjadi peraturan daerah memang masih membutuhkan tahapan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu kami atas nama Pansus juga menerima masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan draft Ranperda. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyempurnaan draft Ranperda ini, khususnya Bapenda sendiri, Biro Hukum, Bapemperda, dan juga Kementerian Hukum dan HAM, Wilayah Riau, serta Dirlantas Polda Riau. Ada sedikit pantun. Ke pasar dupa membeli ikan, ke pasar buah beli alpukat. Raperda ini telah kami tuntaskan, semoga PAD segera meningkat. Satu lagi boleh? Masyarakat Melayu menjunjung adat jinjunjung syariat dijalankan. Apalah guna PAD meningkat jika aspirasi masyarakat tidak disalurkan. Terima kasih perhatiannya untuk pemerintah Provinsi Riau. Demikian yang bisa saya sampaikan atas nama teman-teman dari Pansus. Saya bacakan anggota-anggota yang terlibat pembahasan Pansus ini. Yang pertama, Haji Sugeng Pranto SO, saya sendiri, jabatan Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Yang kedua, Haji Sofyan Siroj Abdul Wahab LCMM, Wakil Ketua dari Fraksi PKS. Yang ketiga, Hajah Karmila Sari Eskom MM, anggota dari Fraksi Partai Golkar. Yang keempat, Hajah Yanti Komalasari SEMM, anggota dari Fraksi Partai Golkar. Yang kelima, Insinyur Peter H. Marpaung, anggota Fraksi PDI Perjuangan. Yang keenam, Haji Agustriansyah, anggota Fraksi Partai Demokrat. Yang ketujuh, Manahara Napitupulu SH, anggota Fraksi Partai Demokrat. Yang kedelapan, Muhammad Aulia, anggota Fraksi Partai Gerindra. Yang kesembilan, Syafruddin Iput, anggota Fraksi Partai Gerindra. Yang kesepuluh, Hajah Mira Roza SH, anggota Fraksi PKS. Yang kesebelas, Haji Syamsuriyal STMT, anggota dari Fraksi PAN. Yang ke-12, Sulaiman MZSE MSI, anggota dari Fraksi PAN. Yang ke-13, Haji Supriyanto S, anggota dari Fraksi PKB. Yang ke-14, Haji Ali Rahmat Harahap SE, anggota dari Fraksi Gabungan P3 Nasdem Hanura. Dan yang terakhir, yang ke-15, Sardiono AMD, anggota dari Fraksi Gabungan P3 Nasdem Hanura. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru 11 Oktober tahun 2021, Haji Sugeng Pranto SS, Ketua Pansus.
Kami ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat Haji Sugeng Pranoto Esos sekaligus Ketua Pansus yang telah membacakan laporan hasil kerja Pansusnya. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, sebagaimana ketentuan dalam peraturan daerah, sebagaimana ketentuan dalam peraturan tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 bahwa wewenang untuk menetapkan persetujuan atas keputusan Dewan itu berada pada rapat paripurna ini. Maka untuk itu kami menanyakan kepada segenap anggota Dewan yang terhormat, apakah saudara-saudara dapat menerima dan setuju terhadap laporan hasil kerja panitia khusus sebagaimana yang dibacakan oleh juru bicara tadi, sehingga Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah ini dapat menjadi peraturan daerah. Setujukah saudara-saudara? Terima kasih. Saudara Wakil Gubernur yang terhormat, Bapak Wakil Ketua Pak Ardianto, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, para anggota Dewan yang kami hormati, sehubungan dengan telah disetujuinya Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah, maka untuk itu penyampaian laporan kerja Pansus dan persetujuan Dewan telah selesai kita laksanakan. Untuk itu rapat paripurna kita lanjutkan dengan mendengarkan pendapat akhir kepala daerah. Dengan demikian maka kami minta kesediaan saudara Wakil Gubernur Riau untuk berkenan menyampaikan pendapat akhir kepala daerah di hadapan rapat paripurna ini. Kepada saudara Wakil Gubernur kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Riau, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini maupun yang aktif mengikuti secara virtual, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang juga saya hormati Rektor dan Direktur Pimpinan Perguruan Tinggi Provinsi Riau, yang saya hormati pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal di Provinsi Riau, yang juga saya hormati tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, tokoh pemuda, insan pers, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan serta undangan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat hadir pada acara paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir kepala daerah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta majelis undangan yang kami hormati, rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Provinsi Riau yang didukung penuh DPRD Provinsi Riau dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah
khususnya dari sektor pajak, salah satu sektor pendapatan yang masih dapat dimaksimalkan potensinya. Provinsi Riau tidak bisa terus bergantung dan berharap dari dana transfer pusat ke depannya diperkirakan cenderung menurun, sedangkan kelangsungan pembangunan Provinsi Riau ke depan, terutama dalam rangka membawa Provinsi Riau keluar dari berbagai permasalahan yang mendasar seperti masalah kemiskinan, sumber daya manusia, serta daya dukung infrastruktur haruslah tetap terwujud. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini banyak kendaraan bermotor, baik milik pribadi maupun korporasi yang beroperasi di Provinsi Riau, namun tidak terregistrasi di Provinsi Riau atau berplat nomor BM. Tentu saja hal ini sangat merugikan Provinsi Riau, bukan saja karena pendapatan pajak kendaraannya yang tidak dapat dipungut pemerintah Provinsi Riau, namun juga hal ini berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur jalan. Pemerintah Provinsi Riau optimis dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah ini dapat meningkatkan animo masyarakat dan perusahaan yang masih menggunakan kendaraan non-BM agar melakukan mutasi kendaraannya ke Provinsi Riau. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami hormati. Selanjutnya, sebagaimana telah kami sampaikan pada penyampaian rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah, bahwa saat ini masih terdapat wajib pajak air permukaan yang belum tertib menggunakan alat ukur watermeter atau sudah menggunakan watermeter namun belum terkalibrasi dan bersegel. Untuk itu pemerintah Provinsi Riau bersama Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah telah berupaya melakukan penyempurnaan dan penegasan pada pasal-pasal terkait. Pemerintah Provinsi Riau optimis dapat berbuat lebih optimal dalam pemungutan pajak daerah dimaksud. Dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah menjadi peraturan daerah, diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi aparatur pemungut pajak dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi suksesnya program kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan daerah, termasuk pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, serta Majelis Undangan yang kami hormati, atas nama pemerintah Provinsi Riau, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah atas atensi dan kerjasama untuk tetap melakukan pembahasan guna penyempurnaan rancangan peraturan daerah tersebut. Sesuai ketentuan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, junto pasal 92 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi tentang pajak daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 hari disampaikan kepada menteri untuk dievaluasi. Dalam kesempatan ini, sekali lagi kami mengingatkan kepada Sekretaris Dewan dan jajarannya agar dapat membantu percepatan penyampaian rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama kepada gubernur melalui Biro Hukum untuk dilakukan proses evaluasi dan penetapan. Hal ini sangat penting agar koordinasi antara DPRD dengan gubernur dapat berjalan dengan baik. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada segenap anggota Dewan yang terhormat pada sidang paripurna ini. Air menitik di ujung tandan, bermuara jauh di kampar kanan. Pendapat akhir kepala daerah kami sampaikan kepada seluruh anggota Dewan, semoga berkenan.
Pesona Riau tiada meragukan, negeri bertuah penuh harapan. Demikian sambutan kami sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jualah kita berserah diri. Semoga segala upaya yang telah kita laksanakan mendapat ridhonya serta menjadi ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Wakil Gubernur Riau yang telah menyampaikan pendapat akhir Kepala Daerah dalam rapat paripurna ini. Selanjutnya dimohonkan kepada Saudara Wakil Gubernur Riau bersama pimpinan DPRD Provinsi Riau berkenan menandatangani berita acara persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah di hadapan rapat paripurna ini. Kepada Saudara Wakil Gubernur Riau kami persilahkan dengan hormat. Persiapan penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Kepada Wakil Gubernur Riau beserta pimpinan DPRD Provinsi Riau, kami silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin, seluruh undangan yang kami muliakan, kita akan menyaksikan penandatanganan berita acara persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah. Penandatanganan bersama telah dilakukan. Terima kasih Wakil Gubernur dan pimpinan Dewan. Kami silakan kembali ke tempat. Enggak, bukan aku yang sana Pak. Saudara Wakil Gubernur yang terhormat, para anggota Dewan yang kami hormati, inci-inci, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Berkenaan dengan telah ditandatangani berita acara persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah tadi. Maka berakhir pula lah seluruh rangkaian agenda paripurna ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saudara Wakil Gubernur Riau beserta jajaran dan saudara-saudara rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau serta undangan lainnya yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala bimbingan dan petunjuk serta ridho Allah Subhanahu wa taala, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau hari ini tepat pukul 12.41 WIB dinyatakan ditutup dengan resmi.
Selesai sudah kain direnda, jangan pula digunting lagi. Selesai sudah agenda rapat paripurna, di lain waktu bersua lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi setiap usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh undangan yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Akhirnya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.